Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini akan belajar mengenai struktur benzen dan turunannya. Kalian pernah mendengar nama bahan peledak TNT atau bom misalnya? Itu adalah struktur senyawa turunan benzen dari trinitrotoluene yang dikenal dengan TNT. Ini adalah bentuk dan ini adalah struktur daripada TNT itu sendiri, struktur molekulnya. Terus kemudian benzen itu senyawa siklik yang mengandung rantai karbon tertutup atau melingkar. Jadi dia berupa seperti cincin. Senyawa benzen disebut juga senyawa aromatik karena tergolong mempunyai aroma yang khas. Jadi dia punya bau itu sangat khas sekali, maka digolongkan dalam senyawa aromatik. Kemudian bagaimana struktur benzen itu? Hendrik August Gogol ini telah menemukan bagaimana benzen tersusun melingkar berupa segi 6 beraturan dengan sudut 120 derajat. Jadi karbon ini ada 6 dan mengikat hidrogen 6, ada ikatan rangkap berbentuk cincin. Kalau dilihat dalam bentuk struktur molekulnya seperti ini. Kemudian ikatan rangkap ini itu bisa berpindah-pindah karena resonansi, sehingga ikatan pada benzen menjadi stabil, tidak dapat diadisi oleh air maupun brom. Sehingga ikatan rangkap ini beresonansi berpindah-pindah, maka dibuatlah lingkaran di tengah ini. Ini menunjukkan resonansi bahwa ikatan rangkap pada benzen itu bisa beresonansi. Terus bagaimana penamaan dalam senyawa turunan benzen? Pada rantai pokok benzen itu pada cincin benzen. Jadi cincin benzen ini merupakan rantai pokoknya. Sedangkan substituennya itu adalah gugus alkil, halogen, nitro, itu substituen. Penamaan pada benzen ini ada secara internasional atau IUPAC dan secara trivial. Pada penamaan IUPAC ini dituliskan pada penamaan awal itu substituennya, baru diikuti dengan kata benzen. Kemudian untuk nama trivialnya itu menuliskan kata fenil diikuti dengan nama gugus substituennya. Ini secara trivial. Kita perhatikan di sini, ini tabel substituen. CH3 itu namanya toluene, NH2 itu anilina, gugus hidroksi ini adalah fenol. Kemudian ini ada substituen benzaldehid, ini adalah substituen asam benzoat, dan ini adalah stirena. Kita perhatikan contoh. Ini adalah metil, jadi substituennya, maka metil benzen. Jadi substituen dulu baru diikuti benzen, ini IUPAC-nya. Tapi kalau trivialnya ini adalah toluene. Kemudian ini adalah amin. Ini adalah benzen, jadi amina benzen atau trivialnya anilina. Kemudian kita perhatikan pada contoh yang berikut ini. Ini adalah gugus karboksilat dan ini adalah benzen, maka dikenal dengan nama asam benzoat. Bagaimana kalau seandainya substituen itu lebih dari satu?
Seperti contoh ini kebetulan substituennya sama, maka dimulai penamaannya dengan kata orto. Itu untuk substituen yang terikat di nomor karbon nomor 1 dan nomor 2. Kemudian diikuti meta, di mana posisi terikat substituennya itu di nomor 1 dan nomor 3. Kemudian diikuti dengan kata para untuk substituen yang terikat di posisi 1 dan 4. Di sini kita lihat ada klor 2 substituennya terikat di nomor 1, nomor 2, maka orto. Orto klornya ada 2, diklorobenzena. Ini klor terikat di nomor 1 dan nomor 3, maka meta diklorobenzena. Ini klor terikat di nomor 1 dan nomor 4, maka dinamakan para diklorobenzena. Terus bagaimana kalau substituen itu berbeda? Maka kita perlu perhatikan kekuatan dari urutan substituennya. Jadi ini karboksilat itu lebih kuat ketimbang HSO3, aldehid itu lebih kuat dari sianida, kemudian ion hidroksi lebih kuat dari NH2, ini alkil, dan ini adalah nitro, dan ini adalah unsur halogen. Nah, jadi ini kita lihat sekarang. Ini ada benzen, kemudian ada substituennya CH3NO2. Kalau kita perhatikan, CH3 ini relatif lebih kuat ketimbang NO2 karena ada di sebelah kiri NO2. Jadi dia relatif lebih kuat. Makanya penomorannya ini terikat di nomor 1, nitronya terikat di karbon nomor 2. Maka diawali dengan nama orto nitrotoluen atau 1 metil, ini 1 metil 2 nitro, karena di karbon nomor 2 benzen. Kemudian kita lanjutkan, kalau ada substituen 3, di sini ada 3 substituen. Yang pertama sama 1, 2, 3, 4. Jadi kita boleh menomori 1, 2, 3, 4. Bolehkah dari sini? Kalau kita menomorkan dari sini 1, 2, 3, 4. Tapi untuk angka yang sederhana yaitu di 1, 2. Maka 1, 2, 3, karena CH3-nya itu ada 3, maka trimetil benzen. Kemudian kita perhatikan ini, substituen CH3 itu lebih kuat ketimbang CH2, CH3. Maka penomorannya dari CH3 1, 2, 3, 4. 4 ini adalah substituen etil. Jadi 4 etil 2 ini 1, 2 metil toluen. Kemudian kita perhatikan ini, CH3 ada Cl, ada Cl2 substituennya CH3. Nah ini CH3 lebih relatif ketimbang Cl, makanya penomorannya dari CH3 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya Cl terikat di nomor 3 dan 5, 35 dikloro. Ini adalah toluen, jadi 35 diklorotoluen. Kemudian kita lihat ini. Ini ada 3 gugus nitro, makanya trinitro. Ini adalah toluen. Jadi 2, 4, 6 karena nitronya terikat di nomor 2, nomor 4 dan nomor 6. 2, 4, 6 trinitrotoluen atau dikenal dengan TNT sebagai bahan peledak. Jika sebuah cincin benzen terikat pada suatu rantai alkana bergugus fungsi atau pada rantai alkana tersebut terdiri dari 7 atom karbon atau lebih, maka cincin benzen itu dianggap sebagai substituen, bukan lagi sebagai induk. Jadi ini adalah induknya. Karbon yang lain ini adalah dianggap substituen. Demikian anak-anak, terima kasih. Semangat selalu belajar. Jangan lupa selalu memakai masker,